Perkenalkan, nama saya Ita Maria Biaf, NIM 102 2021 0168, kelas E semester 1, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, UAS Konsep Dasar PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Ada beberapa istilah lain yang pernah digunakan, di antaranya anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Ada satu istilah yang berkembang secara luas telah digunakan, yaitu difabel. Sebenarnya merupakan pendekatan dari perbedaan kemampuan. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan, atau barrier to learning and development. Anak usia dini yang membutuhkan perhatian khusus. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Pasal 4, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi 1. Tunanetra, 2. Tunarungu, 3. Tunawicara, 4. Tunadaksa. Karakteristik anak berkebutuhan khusus. 1. Sulit komunikasi. Ketika ada anak mengalami, maka perilaku beradaptasi akan mengalami gangguan, terutama ketika mereka berkomunikasi, di mana anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki hambatan berbicara dan sulit bicara meskipun usianya sudah dewasa. 2. Kelainan fisik. Secara fisik dan medis umumnya beberapa ada kondisi fisik dan medis yang sangat berbeda dengan anak kebanyakan. Misalnya, jika ia mengalami kebutuhan khusus, maka ia akan mengalami komplikasi dengan bagian organ tubuh lainnya. 3. Emosional. Emosional anak berkebutuhan khusus bukan hanya temperamen dan mudah marah, melainkan terjadi hal lainnya. Jika dilihat secara emosional, mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi, dan juga hal-hal layaknya putus asa, merasa sendiri dan kesal pada orang lain tanpa sebab jika moodnya sedang buruk. 4. Sulit menulis atau membaca. Untuk beberapa kasus anak berkebutuhan khusus, ada yang sulit mengekspresikan pikiran mereka dengan tulisan dan tidak bisa membaca, sulit memegang pulpen ataupun pensil yang digunakan dengan benar. 5. Tidak mengerti arah. Anak berkebutuhan khusus sulit mencerna logika sendiri, terkadang mengalami disorientasi seperti disorientasi waktu ataupun arah. 6. Senang meniru. Senang meniru atau membeo atau ekalalio merupakan salah satu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Semua anak memang senang meniru, namun ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang bila senang meniru dapat hafal atau betul kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya. 7. Bertindak gugup. Ketika anak berkebutuhan khusus merasa cemas, maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan aneh, sama halnya seperti orang normal, hanya saja mereka lebih random.
8. Sensitivitas tinggi. Mereka memang tidak mengerti apa yang Anda bicarakan atau perintah umum yang tidak bisa mereka jalankan. Namun anak berkebutuhan khusus bisa menjadi sangat sensitif atau tidak sensitif terhadap hal-hal yang merangsang seperti sentuhan, cahaya, atau suara. Misalnya, tidak menyukai suara keras atau hanya merespon ketika suara yang sangat keras. Disebut juga gangguan integrasi sensorik. 9. Trigger tanpa alasan. Menangis, marah, tertawa, atau tertawa tanpa alasan yang diketahui atau pada waktu yang salah merupakan langganan anak-anak berkebutuhan khusus. 10. Melukai diri sendiri. Kenapa anak-anak berkebutuhan khusus harus ditemani? Karena mereka tidak mengerti mana bahaya atau tidak bahaya. Ada sebagian perilaku melukai diri sendiri ketika anak berusia lebih kecil, meskipun tingkatnya tidak tinggi seperti mencakar atau memukul diri sendiri. Dan untuk anak pra-remaja dan remaja bisa mengiris kulitnya atau membakar. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Artinya, kelas reguler akan menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa terkecuali. Prinsip dasar pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan jaminan akses dan peluang bagi semua anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Tujuan utama dari pendidikan inklusif adalah untuk memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak biasa. Kesimpulan. Dari berbagai pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan-perbedaan, baik perbedaan interindividual maupun intraindividual yang signifikan dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga untuk mengembangkan potensinya dibutuhkan pendidikan dan pengajaran. Berkebutuhan khusus merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak-anak luar biasa atau mengalami kelainan dalam konteks pendidikan. Sekian dan terima kasih.